قدرا إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nafis. Semoga apa yang sudah dibaca oleh Mas Nafis menjadikan pahala berlimpah dan kemudian juga menjadi pengingat bagi kami dan mendapatkan pahala juga bagi yang mendengarkan. Insya Allah pada 10 malam terakhir untuk bulan suci Ramadan ini tentu saja juga menjadi pengingat kita akan turunnya Al-Quran gitu. Oke, untuk sesi pada webinar kali ini adalah yang pertama 30 menit akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Aziz dan kemudian baru 30 menit lagi disampaikan oleh Bapak Ganjar dan sisanya nanti jika ada waktu akan kita lanjutkan untuk tanya jawab gitu. Untuk Bapak itu sudah gabung belum? Sebentar, kayaknya belum kelihatan Pak Ustadz Abdul Wahid. Pak Abdul Wahid belum kelihatan ya? Atau Pak Ganjar dulu aja, pripun? Oke, baiklah. Oke. Sambil nunggu. Nanti kalau sebetulnya memang urutannya Pak Ustadz Abdul Wahid karena saya hanya sekedar menambahkan beberapa hal yang bisa kemudian dimunculkan sebagai salah satu upaya kita untuk menjemput rezeki yang tidak terduga. Jadi nanti secara lengkapnya, 1 sampai sekian hal apa saja yang bisa dimunculkan sebagai upaya untuk menjemput itu, insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Pak Abdul Wahid. Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita, itu Pak Ustadz Abdul Wahid Al-Faizin sudah hadir. Jadi beliau penulis buku dari tafsir ekonomi kontemporer. Kalau tidak salah seperti itu ya Pak Abdul Wahid. Dan menjadi buku yang bestseller sepertinya. Sudah cetakan keberapa sekarang Pak? Sudah kedua. Alhamdulillah. Baik. Ya, maka saya mengundang Pak Ustadz Abdul Wahid nih untuk karena materi bukunya itu saya kira berkaitan dengan materi hari ini, yaitu untuk menjemput rezeki yang tidak terduga. Monggo silakan langsung saja Pak. Tadi sempat dibacakan surat At-Talaq ayat 1 sampai 3 sih. Monggo. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Suaranya dengeran nggih? Jelas nggih? Dengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada Pak Ganjar yang telah memberikan kesempatan saya untuk sedikit berbagi tentang masalah menjemput rezeki tak terduga. Ketepatan saya adalah salah satu mahasiswa beliau dulu di Pasca. Jadi saya banyak belajar dari Pak Ganjar sebenarnya ini. Tema kita adalah menjemput rezeki tak terduga. Ini mungkin sekilas saja. Kelihatan nggih slide-nya saya nggih? Ini adalah identitas saya. Saya alhamdulillah sekarang lebih banyak sibuk di rumah sakit. Ketepatan ada rumah sakit yang dikelola oleh keluarga yang kemudian salah satu saya menjadi direktur umumnya. Selain itu juga saya masih aktif di anggota DPR, Dewan Pengajian Rutin di beberapa masjid dan beberapa masjid taklim. Ini adalah buku tulisan saya. Yang pertama adalah Tafsir Ekonomi Kontemporer. Ini adalah cetakan kedua.
Alhamdulillah buku ini dulu mendapatkan penghargaan di Islamic Book Award 2019 sebagai buku Islam terbaik kategori non-fiksi dewasa. Dan alhamdulillah 1 tahun selanjutnya saya sudah bisa menulis 1 buku lagi dengan judul Sepenggal Cerita Sejuta Makna. Kalau yang tafsir ekonomi kontemporer agak berat bahasanya, di buku yang kedua ini saya membahas dengan bahasa-bahasa yang agak ringan. Kemudian ini ketika di Islamic Book Award ketika bersama dengan Kang Abid sama Kang David Buadi yang kemudian sama satu panggung. Untuk tema kita hari ini saya ambil di buku saya, ketepatan tema yang diajukan oleh Pak Ganjar tentang bagaimana menjemput rezeki yang tak terduga. Ketepatan sudah saya tulis di buku saya Sepenggal Cerita Sejuta Makna, ada 1 subbab yang kemudian membahas tentang tema rezeki. Nanti bagi Bapak atau Ibu yang kemudian ingin memperdalami tentang materi saya, bisa nanti buka di buku saya halaman 169 192. Jadi materi ini saya ambil murni dari buku saya tersebut. Sebelum saya membahas tentang bagaimana cara menjemput rezeki tak terduga, kita perlu paham dulu apa itu rezeki, supaya kita tidak salah sangka. Rizki itu kata Imam Asy-Sya'rawi dalam kitabnya Tafsir Asy-Sya'rawi atau dengan dikenal dengan kitab Al-Khawatir. Imam Asy-Sya'rawi punya kitab tafsir namanya Al-Khawatir. Beliau kemudian menjelaskan rizki itu, kata beliau, ar-rizku kullu ma yuntafa'u bihi. Rizki itu adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Jadi rizki itu segala yang bermanfaat untuk diri kita itu rizki. Mulai itu bisa berupa harta, ilmu, kesehatan, akhlak, waktu, itu adalah rizki. Jadi kalau kita kemudian sekarang di musim pandemi ini kita punya waktu yang bermanfaat, yang bisa untuk bersilaturahim dengan keluarga, bisa bercengkerama dengan anak, itu juga bagian dari rezeki. Kita diberikan oleh Allah kenikmatan sehat walafiat, itu juga rezeki. Maka yang perlu kita pahami adalah rezeki tidak identik harta. Ini yang salah kaprah. Banyak orang yang kemudian dia mengidentikan rezeki itu harus harta, padahal rezeki itu tidak harus harta. Maka sering saya sampaikan kepada jamaah saya, banyak orang yang bukan hanya membeli makanan di restoran, bahkan membeli restorannya pun dia mampu, tapi dia tidak bisa makan nyaman. Ketika dia makan yang kemudian agak renyah sedikit, takut kolesterolnya. Ketika dia mau makan yang kemudian agak asin sedikit, takut darah tingginya. Kalau dia makan agak manis sedikit, takut kadar gulanya. Maka banyak orang yang kemudian bisa membeli restoran tapi tidak bisa makan nyaman. Kenapa? Karena nikmatnya makan itu rezeki tersendiri. Banyak orang yang kemudian juga bisa membeli rumah, bahkan rumahnya mewah, namun tidurnya selalu resah. Tidurnya selalu berpikirkan sesuatu yang kemudian keinginannya jauh melampaui kemampuannya. Banyak juga orang yang mampu bisa membeli mobil canggih, namun dia tidak bisa mengendarai karena tubuhnya ringkih. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang mobilnya mewah, tapi dia tidak bisa mengendarinya karena tubuhnya ringkih. Maka kemudian banyak orang yang bisa membeli segala, namun hidupnya terasa buntu. Dia bisa membeli segala sesuatu, tapi hidupnya buntu. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang kemudian hartanya berlimpah, tapi berakhir dengan cara bunuh diri. Kenapa? Karena hidupnya terasa buntu. Maka yang perlu kita pahami adalah jangan sekali-kali kita mengaitkan rezeki dengan harta. Harta itu adalah bagian terkecil dari rezeki. Harta kemudian itu akan menjadi rezeki kita kalau bermanfaat untuk kita. Ini yang perlu kita pahami bersama. Artinya jangan sekali-kali kemudian rezeki itu identik dengan harta. Maka bisa jadi orang yang kemudian gajinya pas-pasan, rezekinya berlimpah dibandingkan orang yang kemudian hartanya berlimpah tetapi kemudian hidupnya penuh kesusahan. Ini yang perlu kita pahami bersama. Makanya Rasulullah SAW ketika mendefinisikan kaya, beliau mengatakan laisal ghina an arad. Rasulullah mengatakan tidak dikatakan orang kaya itu adalah kaya dengan harta. Tapi kaya itu adalah ketika dia memiliki hati yang seluas samudra, yang hatinya selalu tenang dengan apa yang dia miliki, yang hatinya selalu kemudian merasa tentram dengan apa yang dia miliki. Ini yang kemudian harus kita pahami bersama. Sehingga ketika kita nanti mendefinisikan rezeki keliru, hasilnya pasti keliru. Makanya konsep awalnya kita harus ngerti dulu apa itu rezeki. Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat.
Kemudian kalau kita lihat konsep rezeki di Al-Quran, konsep rezeki di Al-Quran itu sangat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hud, surat Hud ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Allah berfirman, tidak ada satu binatang pun yang melata di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi dan menanggung rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha. Allah mengetahui tempat dia tinggal. Wa kullum fi kitabim mubin, dan semuanya telah tertulis di kitab yang nyata. Dari ayat ini bisa kita ambil 3 poin penting tentang konsep rezeki dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu hewan melata pun di muka bumi ini kecuali rizkinya telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep rizki pertama adalah rizki itu telah ditanggung sehingga kita tidak usah bingung. Yang kedua, Allah mengatakan wa ya'lamu mustaqarraha. Allah itu tahu tempat kamu. Maka konsep rizki yang kedua adalah rizki itu telah tercatat, tidak mungkin salah alamat. Karena Allah tidak pernah mengenal yang namanya alamat palsu. Hanya Ayu Ting-Ting yang tahu alamat palsu. Ini yang harus kita pahami. Jadi rizki itu tercatat, tidak mungkin salah alamat. Jadi jangan sampai kita kemudian takut rizki kita salah alamat. Karena Allah mengatakan wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudah. Allah tahu pasti di mana tempatmu. Sehingga aku tidak akan pernah kemudian meleset dari tempat rizki itu. Yang ketiga, Allah kemudian menutup ayat ini dengan perkataannya, dengan firman-Nya, kullum fi kitabim mubin. Semuanya telah tertulis dalam kitab yang nyata. Artinya konsep rizki yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, rizki telah tertakar, tidak mungkin tertukar. Maka jangan sampai kemudian kita merasa rizki kita tertukar dengan teman kita. Ini konsep 3 hal inilah yang kemudian akan kita bahas, bagaimana Al-Quran kemudian memiliki konsep 3 ini. Yang pertama adalah rizki telah ditanggung, tidak usah bingung. Orang yang ngerti konsep rezeki, dia tidak akan tidak pernah bingung terhadap situasi. Ada seorang ulama mengatakan al-insanul mu'min la yakhaful ghad wa kaifa yakhaful ghad wallahu rabbul alamin. Orang yang punya iman yang kuat tidak akan pernah takut masa depan. Bagaimana dia bisa takut masa depan? Wallahu rabbul alamin. Wong dia punya Allah, penguasa alam semesta. Maka orang yang kemudian memiliki konsep ini, dia tidak akan pernah bingung masalah rezeki. Meskipun dia tetap berusaha. Maka orang yang mengerti tentang konsep rezeki, bahwasanya rezeki itu ditanggung, maka dia akan fokus untuk ibadah. Rezeki itu akan ikut. Ini konsep yang pertama. Bukan berarti nggak usah kerja, bukan. Artinya ketika dia bekerja, dia tidak menganggap bekerja itu sebagai cara untuk mencari rezeki. Tapi bekerja itu dia anggap sebagai dia melakukan perintah Allah sebagai bentuk ibadah untuk menjemput rezekinya. Ini yang kemudian harus kita pahami bersama. Kemudian dalam sebuah ayat Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum rizqin wa ma uridu ayyut'imun, kata Allah. Aku tidak menciptakan manusia itu kecuali untuk beribadah. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka. Bahkan Allah mengatakan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak butuh dengan mereka, tapi akulah yang akan mencukupi rizki mereka. Ini konsep pertama yang harus kita tanamkan sebagai seorang mukmin, bahwasanya rizki itu sudah ditanggung, sehingga kita fokus kita bukan untuk mencari rizki, tapi fokus kita ibadah. Ketika kita bekerja, tujuannya adalah ibadah untuk menjemput rizki. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan innallaha ta'ala yaqul, dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibna adam tafarraq li ibadati amla'u sadrak dina. Wahai anak Adam, kalian fokuslah beribadah kepadaku. Segala aktivitas kalian nilailah sebagai sebuah ibadat. Maka akan aku penuhi hati kalian dengan rasa cukup. Wa asutu faqrah, dan aku akan menutup rasa miskin kalian. Itu kemudian harus kita pahami bersama. Yang ketiga terakhir, saya tertarik dengan perkataan Hasan Al-Basri. Kita panjatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, maaf. Oke, silakan lanjut Pak Fatullah.
Mungkin bisa dibuka dulu mute-nya Bu Dina. Ya. Pertama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat rahmat. Mohon yang lain mungkin bisa di mute dulu nggih. Ya monggo Pak. Nggih, sampun nggih. Nggih. Ada yang menarik menurut saya dari perkataan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri pernah mengatakan begini, alimtu bi anna rizqi la ya'khudhahu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu rizkiku tidak akan pernah diambil orang. Karena rizkiku telah ditata, rizkiku telah diatur oleh Allah. Rizkiku tidak akan mungkin salah alamat. Jadi tidak akan mungkin ada orang yang mengambil rizkiku. Maka aku, kata Hasan Al-Basri, fatma'anna qalbi, hatiku tenang. Wa alimtu bi anna amali la yaqumu bi ghairi, beda dengan amalku. Kalau rizkiku tidak bisa diambil oleh orang, tapi amal ibadahku tidak mungkin dilakukan orang. Fashtaghaltu bihi, karena masalah amal itu saya yang bisa melakukan, maka saya fokus ke amal. Wa alimtu annallaha muttali'un alayya fastahyaitu an uqabilahu ala maksiati. Oleh karena itulah aku tahu Allah itu selalu tahu, selalu melihat aku, maka aku malu kalau aku bertemu Allah dalam kondisi bermaksiat. Inilah konsep yang harus kita pahami bersama, bahwasanya bekerja itu bukan mencari rezeki, tapi adalah satu bentuk ibadah karena Allah memerintahkan kita untuk menjemput rezeki kita. Ini konsep pertama yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Yang kedua, nah ini penting, rezeki telah tercatat, tidak mungkin salah alamat. Imam Asy-Syarawi mengatakan wali annahu subhanahu walladzi yarzuqud dabbah fa huwa ya'lamu mustaqarraha wa aina ta'ish. Karena Allah telah menanggung rizki makhluk, Allah pasti tahu di mana makhluk itu berada, di mana dia hidup, di mana dia tinggal. Liyusila ilaiha hadza rizqa, ketika Allah tahu bahwasanya makhluk itu berada di mana dan di mana dia hidup, maka Allah lah yang akan menyampaikan rizkinya kepadanya. Maka kemudian wal haqqu subhanahu yu'limuna bidzalika liyatma'anna kullu insanin anna rizqahu ya'rifu unwanah. Maka ayat itu, kata Imam Asy-Syarawi, mengatakan Allah memberitahukan kita agar supaya manusia itu tenang hatinya. Dia yakin bahwasanya rizkinya tahu alamatnya, meskipun dia tidak tahu alamat rizki. Kita nggak tahu alamat rizki kita, tapi yang jelas rizki kita tahu alamat kita. Maka kalau saya ibaratkan rizki itu, misteri rizki itu seperti orang mancing. Kalau kita mancing di air yang keruh, kita nggak pernah tahu letaknya ikan itu di mana, kita nggak pernah tahu. Kita nggak tahu apakah ikan itu ada di depan, ada di samping, atau di tengah. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti, kalau ikan itu rezeki kita, bukan kita yang datang ke ikan, tapi ikanlah yang akan kemudian memakan umpan kita. Ini konsep rezeki. Jadi rezeki itu kalau saya ibaratkan ya seperti orang mancing. Kita nggak pernah tahu di mana ikannya. Yang jelas kita tahu di situ ada ikan, tapi nggak tahu di mana tempatnya. Tapi yang jelas kalau ikan itu rezeki kita, ikanlah yang datang kepada kita. Ini yang perlu kita pahami bersama. Yang ketiga, yang perlu kita pahami bersama, rezeki itu telah tertakar, tidak mungkin tertukar. Jadi kita jangan sampai merasa rezeki kita diambil teman kita. Kita merasa rezeki kita dicaplok oleh orang lain. Karena apa? Rezeki itu telah tertakar, tidak mungkin tertukar. Ada keyakinan yang harus kita yakini. Ada dua ayat yang menurut saya harus kita yakini. Yang pertama adalah ayat surah Az-Zukhruf ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kami telah menentukan dan telah membagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat, dan telah aku tentukan derajat masing-masing orang. Artinya, rizki itu sudah pembagian Allah, tidak mungkin tertukar. Yang kedua, surah Fatir ayat 2, Allah berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lah wa huwal azizul hakim." Kata Allah, kalau Allah telah memberikan rizki dan rahmat kepada kita, maka yakinlah pasti rizki itu sampai ke kita. Tidak mungkin ada orang yang bisa menghalangi datangnya rizki kepada kita. Maka kita tidak perlu khawatir. Dari konsep dan keyakinan ini, maka
akan melahirkan satu perilaku yang kemudian luar biasa. Inilah yang seharusnya menjadi perilaku setiap umat Islam karena punya keyakinan seperti yang saya sebutkan di atas. Apa itu? Rasulullah SAW dan hadis riwayat Ibnu Majah bersabda, "Ya ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab." Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah, perbaikilah kalian cara memperbaiki rezeki. Karena rezeki tidak mungkin tertukar, jangan sampai kalian menggadaikan sampai mencari yang haram. Karena mencari yang haram tidak akan menambah rezeki, mencari yang halal tidak akan mengurangi rezeki. Maka sangat salah kalau orang mengatakan sekarang cari yang halal saja sulit, apalagi yang cari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Itu sangat keliru. Karena orang yang mencari yang haram, yaitu jatah dia. Bukan berarti ketika dia mendapatkan dengan cara yang haram, berarti jatah dia bertambah. Tidak mungkin bertambah. Makanya Rasulullah mengatakan wa ajmilu fit talab fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Tidak akan mungkin seseorang mati sampai rizkinya selesai diberikan kepada dia. Wa in abta'anha, maka kemudian Rasulullah mengatakan ittaqullah wa ajmilu fit talab khudhu ma halla wa da'u ma haruma. Prinsip kata umat Islam, kata Rasulullah SAW, karena rizki itu telah tertakar, jangan sampai kita mencari yang haram. Fokuslah mencari yang halal. Karena kita mendapatkan yang haram, itu tetap jatah kita tidak akan bertambah. Maka kalau kita lihat konsep ini, kemudian kita lihat perilaku ini, ada 3 perilaku yang dihasilkan kalau kita ngerti tentang konsep rezeki. Yang pertama, orang Islam yang ngerti konsep rezeki, dia akan fokus kepada yang halal. Tidak mungkin dia akan mencari yang haram. Kenapa? Dia yakin, kalau saya dapat yang haram, yaitu rezeki saya. Meskipun yang haram itu rezeki saya, meskipun halal itu rezeki saya. Tapi bedanya adalah, kalau saya ambil yang haram itu ada hisabnya, ada adabnya. Kalau saya ambil yang halal itu ada pahalanya, kemudian ringan hisabnya. Yang kedua, orang yang ngerti tentang konsep rizki, dia tidak mungkin hasut pada orang lain. Karena dia tahu rizki itu tertakar, tidak mungkin tertukar, tidak mungkin ada orang yang hasut. Ketika dia melihat temannya lebih kaya, temannya lebih sejahtera, mungkin temannya di atas dia tidak mungkin akan hasut. Kenapa? Dia tahu itu adalah bagian dia yang tidak mungkin tertukar. Tidak mungkin ketika saya hasut, bagian teman saya kembali ke saya. Tidak mungkin. Maka kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, beliau mengatakan, sungguh aneh dan gila orang yang hasut. Kenapa? Dia menyiksa diri sendiri dengan hasutnya, padahal dengan hasut, apa yang kemudian dia hasuti tidak mungkin akan bisa tertukar kepadanya. Maka orang yang tahu tentang konsep rezeki itu tertakar, tidak mungkin tertukar, tidak mungkin hasut. Dia melihat temannya lebih jauh meninggalkan dia, tidak akan mungkin hasut. Yang ketiga, karena rizki itu tertakar, tidak mungkin tertukar, dia akan ringan dalam berbagi rizki. Orang tahu kalau dia rizkinya adalah tertakar, maka ketika dia sedekah, dia tidak meyakini bahwasanya itu adalah bagiannya dia. Bisa jadi apa yang diberikan itu adalah bagian orang tersebut yang dititipkan oleh Allah lewat kita, dan tidak mungkin mengurangi jatah kita. Maka orang yang ngerti tentang takaran rezeki, ketika dia sedekah, dia tidak akan berpikir rezeki saya berkurang. Kenapa? Dia selalu berpikir bisa jadi memang ini titipan Allah yang harus saya salurkan. Maka konsep ini luar biasa. Kalau umat Islam mengerti tentang konsep Al-Quran ini, Masya Allah, tidak akan ada orang yang kemudian menghalalkan segala cara. Tidak akan mungkin ada orang yang kemudian hasut, dan tidak akan mungkin orang yang kemudian dia tidak akan ringan dalam berbagi. Kemudian, nah ini penting. Ada 2 bentuk rizki. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan ar-rizku naw'ani. Rizki itu ada 2 macam. Yang pertama rizkun yatlubuka wa rizkun tatlubuhu. Ada rizki yang mencari kamu. Tidak usah kamu cari, rizkinya yang mencari kamu. Tapi ingat, wa rizkun tatlubuhu, ada rizki yang kamu harus cari, yang harus kamu jemput. Maka ini harus kita pahami bersama. Tadi konsep tentang rizki dijemput itu bukan berarti kita kemudian tidur santai-santai. Bukan seperti itu. Karena rizki itu ada 2 macam. Ada rizkun yatlubuk, ada rizkun tatlubuk. Ada rizki yang rizki itu akan datang kepada kita dimanapun kita. Ada rizki yang harus kita jemput. Fa'ammal ladzi yatlubuka fasawfa ya'tika walau ala du'fika. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan rizki
yang itu mencari kamu, maka rizki itu akan datang kepadamu meskipun engkau tidak mampu sedikit pun. Meskipun engkau lemah, meskipun engkau tidak berdaya, kalau itu jatah rizkimu, maka rizki itu yang akan datang kepadamu, meskipun engkau tidak mencarinya. Tapi ingat kata Sayyidina Ali, wa ammal ladzi tatlubu fala ya'tiyaka illa bisa'i. Tapi ada rizki yang kedua, rizki yang harus kamu cari, yang rizki yang harus kamu jemput. Dan rizki yang tipe kedua ini, kalau kamu tidak usaha, kalau kamu tidak bekerja, kalau kamu tidak kemudian bergerak, maka rizki itu tidak akan pernah datang kepadamu. Wa huwa aidan min rizki, itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka para teman-teman yang saya muliakan, rizki itu ada dua, ada rizki yang penuh misteri. Seperti apa? Rizkinya janin. Anak bayi itu rizkinya adalah tipe yang pertama. Bukan dia yang mencari, tapi rizkinya yang datang. Ada yang kedua adalah rizki orang yang tidak berdaya. Rizki tidak orang yang berdaya ini adalah juga sama. Ada satu kisah menarik yang ada di buku saya. Tadi juga akan saya ceritakan karena ini buku ini sebenarnya bertolak belakang dari satu kisah. Kisah nyata yang dialami oleh Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini seorang ulama yang kemudian menemukan gagak. Gagak ini mencari makanan tapi tidak dimakan. Gagak ini kemudian setiap kali ada makanan dia kemudian bawa tidak dimakan. Karena penasaran Malik bin Dinar kemudian mengikuti gagak ini. Lah gagak ini kemudian setelah diikuti oleh Malik bin Dinar ternyata dia masuk ke dalam hutan. Dan di hutan itu kemudian gagak ini masuk ke dalam gua. Kemudian Malik bin Dinar kemudian mengikuti gagak ini. Kemudian dia menemukan ternyata gagak ini masuk ke dalam gua. Di dalam gua itu ada orang yang terpasung. Tangannya diikat, kakinya diikat. Maka gagak inilah yang kemudian memberikan dia makan, kemudian memberikan dia minum. Maka inilah termasuk tipe yang pertama, rizki yang datang. Kalau orang kemudian itu jatah rizkinya, maka rizkinya yang akan datang, meskipun dia nggak berdaya. Maka kemudian orang ini kemudian oleh Malik bin Dinar diselamatkan, ternyata dia adalah korban rampok. Dia mau haji, kemudian di pertengahan jalan dirampok, kemudian semua harta bendanya kemudian dia diambil, kemudian dia dilemparkan dengan cara dipasung di dalam gua. Ini tipe yang pertama. Tapi ingat, ada rizki tipe kedua. Rizki tipe kedua adalah rizki yang sesuai sunnatullah. Inilah rizkinya orang-orang yang seperti kita, yang punya otak masih normal, yang punya tubuh masih normal, yang punya kekuatan masih fit. Ini tipe rizki yang kedua. Rizki tipe yang ini harus ikhtiar. Jadi jangan salah sangka. Kalau kita seperti janin, ya nggak bisa. Wong kita sudah mukallaf. Orang yang sudah akal balik, kemudian punya kekuatan, punya otak, kemudian punya segala sesuatu yang bisa dia gunakan, maka tipe rizki kita adalah tipe rizki yang kedua. Rizki yang sesuai sunnatullah. Apa sunnatullah? Orang yang bekerja, dia juga dapat. Kalau orang yang malas, dia tidak dapat. Itu sunnatullah. Orang yang semangat, hasilnya tentu akan lebih melampaui orang yang tidak semangat. Ini adalah tipe rizki yang sunnatullah. Dan tipe kita adalah tipe yang rizki yang sunnatullah. Jadi jangan sampai kita salah kemudian persepsi, menganggap rizki kita itu ditanggung, artinya tidur di rumah, rizki datang sendiri. Iya kalau Anda janin, iya kalau Anda lumpuh. Tapi Anda adalah orang-orang yang mukallaf, orang-orang yang punya tenaga, orang-orang yang punya otak, maka rizki kita adalah tipe yang kedua. Kemudian, ini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita orang-orang yang berakal, orang-orang yang kemudian punya tenaga, orang-orang yang anggota tubuhnya lengkap, maka ayat-ayat Al-Quran itu banyak bicara tentang konsep rizki yang kedua. Konsep rizki yang sesuai dengan sunnatullah. Di antaranya dalam surah Al-Mulk ayat 15 Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi." Dialah Allah yang menjadikan bumi mudah bagi kalian, maka berjalanlah di segala penjuru bumi. Baru Allah mengatakan wa kulu mir rizqi. Ayat ini menarik kalau kita teliti. Allah mengatakan makanlah dari rizkimu setelah Allah memerintahkan kita untuk berjalan di segala penjuru bumi. Ini penting. Artinya
rizki itu bukan seperti kita tidur, tapi perintah Allah ketika Allah memerintahkan kita untuk makan rizki, perintahnya jelas. Famshu fi manakibillah. Berjalanlah kalian di segala penjuru bumi. Maka kalau saya ibaratkan rizki itu, saya lebih senang lagu anak-anak yang saya senang itu adalah lagu cicak-cicak di dinding. Masya Allah, itu luar biasa lagu cicak-cicak di dinding. Coba jangan renungkan lagu cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding itu mengibaratkan wama min dabatin illa 'alallah rizquha. Karena cicak itu bagian dari dabah, hewan melata. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Tugasnya cicak hanya diam-diam merayap. Itu tugasnya cicak. Apa artinya adalah famshu fi manakibiha. Berjalanlah di segala penjuru bumi. Makanya cicak-cicak di dinding itu adalah famshu fi manakibiha. Tugasnya adalah diam-diam merayap. Maka ketika cicak melakukan tugasnya diam-diam merayap, bukan cicak yang datang ke rezeki, tapi rezekinya yang datang ke cicak. Makanya lagu itu kemudian ditutup, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Artinya adalah yang datang itu nyamuknya, bukan cicaknya yang datang ke nyamuk, tapi nyamuknya yang datang ke cicak. Ini konsep rezekinya luar biasa menurut saya. Jadi, famshu min fanakiba baru wakulu min rizki. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi, Rasulullah mengatakan iltamisu rizqa fi khabayal ard. Carilah rezeki di celah-celah bumi. Makanya kemudian Rasulullah kemudian mengatakan innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarif. Allah itu sangat cinta kepada orang mukmin yang aktif bekerja. Jadi orang mukmin kemudian kalau dia itu lemah, malas, tidak memiliki etos kerja, maka itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah selalu mencintai orang-orang mukmin yang aktif bekerja, yang punya etos kerja tinggi, yang punya semangat dan selanjutnya. Makanya kalau kita lihat para nabi itu tidak ada yang mereka dakwah kemudian mengadahkan tangannya untuk minta ke orang, tidak ada. Coba kita lihat semua nabi, semuanya pekerja keras. Dalam hadis riwayat Imam Hakim dikatakan kana Daud zarrodan. Nabi Daud itu dia makan dari hasil dia sebagai tukang besi. Wa kana Adam harrathan. Nabi Adam adalah seorang petani. Tidak ada nabi yang kemudian hanya menengadahkan tangannya ke langit atau menengadahkan tangannya kepada sesama orang. Wa kana Nuh najjaron. Nabi Nuh adalah tukang kayu. Wa kana Idris khayyatun. Nabi Idris adalah seorang penjahit. Wa kana Musa ra'iyan. Nabi Musa adalah pengembala. Tidak ada nabi yang kemudian setelah dakwah dia tidur. Tidak ada nabi yang kemudian kerjanya hanya menunggu dari orang, menunggu pemberian orang. Karena setiap nabi itu sebagaimana sabda Rasulullah adalah orang-orang yang punya etos kerja dan dia bekerja mencukupi kebutuhannya dari hasil keringatnya sendiri. Ini yang kemudian harus kita pahami bersama. Kemudian ini mungkin inti dari tema kita, bagaimana amalan penjemput rezeki tidak terduga. Ada 6 yang saya catat, nanti lebih jelasnya bisa dibaca di buku saya, penjelasan ulama dan tafsir-tafsirnya sudah lengkap di buku saya. Yang pertama adalah takwa dan amal soleh, memperbanyak istighfar, memperbanyak syukur, dan seterusnya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah takwa dan amal soleh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam suatu ayat Al-Qur'an surah At-Tolak, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah, pasti Allah akan memberikan setiap jalan keluar dalam setiap masalahnya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Orang yang akan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya rizki dari yang tidak diduga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang tawakal kepada Allah, maka dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para teman-teman yang saya cintai, saya ingin sedikit cerita, semoga ini sebagai ibrah, sebagai bukti syukur saya. Saya cerita diri saya sendiri, bagaimana Masya Allah, rezeki Allah itu luar biasa. Saya cerita diri sendiri. Saya satu keluarga, itu 10 bersaudara. Saya adalah anak tertua. Adik saya 9. Saya baru lulus kuliah itu 2010. 2 bulan setelah kuliah, saya baru belajar bekerja. Gaji sangat tipis. Saya masih ingat pada waktu itu. 2 bulan setelah saya lulus, abah saya wafat. Orang tua saya wafat, ayah saya wafat. Saya ditinggali oleh orang tua saya, tidak ditinggali harta. Saya hanya ditinggali adik 9 yang semuanya harus tetap sekolah, harus tetap di pondok. Kemudian saya ada lembaga yang harus saya kelola juga.
Dan kemudian pada waktu itu saya kemudian kalau berpikir, saya orang ekonomi, S1 saya ekonomi, S2 saya juga ekonomi, Pak Ganjar adalah dosen saya. Tapi kadang-kadang dalam hidup itu kadang-kadang saya tidak menggunakan teori ilmu saya dalam ekonomi. Saya dalam hidup itu terkadang banyak menggunakan ayat ini. Makanya ulama mengatakan ayat ini adalah ayat dinar. Artinya orang yang kemudian, kata Rasulullah, orang yang berpegang pada ayat ini, maka semuanya akan tercukupi. Masya Allah. Saya ketika ditinggal mati abah saya, itu kalau secara hitung-hitungan pakai teori manapun, tidak akan cukup. Bayangkan, anak yang baru bekerja, baru lulus, ditinggali adik 7, ketika itu tinggal 7, yang harus saya kasih nafkah, kemudian ada ibu juga, itu kalau pakai teori apapun tidak cukup. Karena nggak cukup pakai teori apapun, maka saya pakai teorinya Allah. Apa teorinya Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Saya masih ingat dulu. Setelah beberapa bulan dari wafatnya abah, ibu saya itu aneh. Kenapa kok aneh? Ada rumah saya itu kan ada 2, rumah yang belakang itu sudah dibangun, rumah depan itu sudah mau roboh. Kata ibu saya, "Nak, abahmu dulu nggak bisa bangun rumah. Kalau kamu punya rezeki, tolong rumah di depan itu kamu bongkar, kamu bangun." Masya Allah. 1, adik-adik harus dapat nafkah. Nomor 2, ibu minta dibuatkan rumah. Maka saya bilang sama ibu saya, "Oh nggih, mboten apa-apa. Saya minta 1." Saya bilang sama ibu saya, ibu yang bagian doa, saya yang bagian ikhtiar. Itu yang saya katakan. Ibu yang bagian doa, saya bagian ikhtiar. Maka kemudian saya tanya ke tetangga saya, kira-kira ada tetangga saya itu yang bangun rumah, belum selesai. Itu dia habis 150 juta. Saya pada waktu itu saya lihat tabungan saya hanya 20 juta. Saya tanya ke tukang, 20 juta itu mungkin cukup untuk bangun fondasi rumah. Maka saya bilang sama ibu, "Bu, ibu bagian doa, saya bagian ikhtiar. Besok langsung dirobohkan. Tapi dengan syarat, jangan tanya kalau belum waktunya." Jadi kalau belum waktunya pasang keramik, jangan cari keramik. Saya bilang seperti itu. Maka Masya Allah, saya yakin dengan ini, saya robohkan, Masya Allah. Ternyata saya karena pakai konsep tidak terduga, setiap kali saya dapat nota bangunan, saya tidak mau tahu berapa habisnya. Langsung saya sobek karena saya tidak ingin tahu habis berapa. Kenapa? Saya yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dapat 1 bulan ternyata rumah saya jauh lebih selesai dibandingkan tetangga saya yang tadi saya tanya. Masya Allah. Dan tidak ada hutang sama sekali. Masya Allah. Ini rezeki dari Allah. Makanya saya kadang-kadang ada dalam hidup itu banyak yang saya kadang-kadang tidak menggunakan teori ekonomi yang saya pelajari selama S1, S2. Kadang-kadang ada hidup itu yang kita oleh Allah diperintahkan hanya untuk ikhtiar. Dan Allah lah yang akan mencukupinya. Ini kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maka sampai sekarang saya kalau ditanya, kalau ada orang datang ke saya, "Rumah ini habis berapa?" Saya sampai sekarang tidak bisa menjawab karena memang saya dulu masih ingat saya cuma punya uang 20 juta. Selebihnya saya nggak tahu. Itu jawaban saya. Kemudian dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andaikan penduduk sebuah negeri itu mau bertakwa, maka akan aku bukakan barokah dari langit dan bumi. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Orang yang mau beramal soleh kemudian dia beriman, maka hidupnya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnul Qayyim mengatakan, "Wa kama anna taqwallah mujlibatun lirizqi, fatarku taqwa mujlibatun lil faqri." Kata Ibnul Qayyim, ketika takwa itu mampu meningkatkan rizki kita, maka meninggalkan takwa itu juga mampu menghilangkan rizki kita dan menyebabkan kefakiran. Maka yang pertama amalannya adalah harus kita takwakan, harus kita tata. Kalau saya sering sampaikan ke adik-adik saya yang sampai sekarang masih ada yang sudah berkeluarga, ada yang di pondok, saya bilang begini, tata ibadah kamu, Allah pasti nata hidupmu. Ini prinsip yang saya pegang dan kepada adik-adik saya sampaikan. Tata ibadahmu, tata amalmu, yakinlah Allah akan menata hidupmu. Dengan cara yang hanya Allah yang tahu, bisa jadi kamu tidak pernah tahu. Ini yang saya alami sendiri dalam hidup saya. Kemudian yang kedua adalah amalan memperbanyak rezeki yang tidak terduga adalah memperbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nuh
ayat 10-12 berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah istighfar kalian kepada Allah. Yursilis sama alaikum midrarah. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepada kalian. Wa yumditkum bi amwal wa banin. Dan Allah akan memperbanyak harta-harta dan anak-anak kalian. Dan akan menyuburkan kebun-kebun kalian. Makanya Rasulullah SAW hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Baihaqi mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Orang yang tiap hari dia istiqomah membaca istighfar, maka Allah akan selalu ada dalam hidupnya. Allah akan selalu memberikan kelapangan dalam setiap kesempitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rizki dari yang tidak terduga. Maka kita harus punya amalan istighfar tiap hari. Rasulullah SAW itu ketika ditanya, beliau mengatakan, saya setiap hari, kata Rasulullah, itu membaca istighfar minimal 100 kali. Itu Rasulullah. Rasulullah adalah orang mulia, tidak punya dosa. Bahkan andaikan berdosa pun, dosanya diampuni oleh Allah SWT. Itu pun tiap hari tidak pernah kurang 100 kali. Pertanyaannya, kita yang dosanya sebesar gunung atau bisa lebih, tidak ada jaminan masuk surga, tidak ada jaminan diampuni dosanya, istighfarnya berapa? Kalau Rasulullah 100, harusnya kita lebih 100. Maka saya, kalau ke jamaah saya mengatakan minimal istighfar itu 100. Kalau bisa ditambahi istighfar untuk orang tua kita. Saya dapat amalan, kemudian setiap sholat itu selalu membaca Rabbiufilli warhamni Rabbiufilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kita sering-sering membaca Rabbiufilli wali walidayya Rabbiufilli wali walidayya. Karena ada hadis yang mengatakan orang yang tidak mendoakan orang tuanya, maka rezekinya akan jauh darinya. Ini yang kemudian harus terpahami. Jadi kita harus setiap hari punya istighfar. Minimal 100 astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Atau bisa kita tambahin Rabbiufilli wali walidayya. Setiap sholat, setiap salam, selesai salam jangan lupa kita baca istighfar untuk kita dan untuk anak-anak kita atau orang tua kita. Rabbiufilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan bahwa inna rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuh. Orang itu akan dihalangi dari rezekinya karena dosanya. Maka kalau kita yang merasa dosa kita kemudian itu agak terkendala, jangan menyalahkan orang lain, bisa jadi karena dosa kita. Kemudian ada satu cerita menarik, ini dari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu pernah didatangi 3 orang, dia dengan 3 masalah yang berbeda. Yang pertama datang kepada Hasan Al-Basri, minta amalan karena dia miskin, dia minta amalan supaya terhindar dari miskin. Yang kedua, dia punya kebun, kebunnya ini kekeringan, dia minta kepada Hasan Al-Basri amalan yang bisa menjadikan kebunnya kemudian menjadi subur. Yang ketiga, dia tidak punya anak, datang ke Hasan Al-Basri kemudian meminta amalan supaya diberikan oleh Allah anak. Jawaban dari 3 masalah yang berbeda dijawab dengan 1 oleh Hasan Al-Basri. Apa? Perbanyaklah istighfar. Karena bisa jadi Allah tidak memberikan engkau rezeki, menjadikan engkau miskin karena dosamu. Karena bisa jadi kebunmu itu kemudian tidak subur, kebunmu gagal panen karena dosamu. Maka kata Hasan Al-Basri, kemudian beliau mengatakan, beliau hanya ngasih amalan 1 istighfar. Maka tiap hari perbanyaklah istighfar. Dibandingkan tiap hari kita diam-diam mendengarkan sakitnya tuh di sini, lebih baik kita ganti dengan istighfar. Dibandingkan kita wiritannya sakitnya di sini, tiap hari hari-hari kita penuh dengan kesakitan. Mending kita istighfari. Ini yang perlu kita harus pahami bersama. Kemudian selanjutnya adalah memperbanyak syukur. Masya Allah para jamaah, kalau ada orang mengeluh, saya kadang-kadang bingung, kok ada orang mengeluh? Kenapa? Kalau kita hitung nikmat Allah, itu jauh lebih banyak dibandingkan kita. Tapi watak manusia itu kata Allah adalah innal insana rabbihi lakanut. Manusia itu senangnya adalah khuliqal insana halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Manusia itu oleh Allah diciptakan berkeluh kesah. Coba bayangkan jenengan. Anda punya mata, kadang-kadang kita punya mata. Mata kita itu digunakan puluhan tahun, tidak pernah kita bersyukur. Gara-gara kita sakit mata 1 jam, Masya Allah mencaci Allah itu fasih sekali.
Kadang-kadang kita punya tangan, punya tubuh puluhan tahun itu sehat, tidak pernah kita merasakan apa-apa dan tidak pernah bersyukur. Kadang-kadang dikasih sakit 1 hari 2 hari, masya Allah, keluh kesahnya lebih fasih dibandingkan orang yang membaca Al-Quran. Ini kenapa? Karena kita kurang bersyukur. Makanya Allah berfirman, wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Rumus yang diberikan oleh Allah, kalau kamu ingin ditambah, banyaklah bersyukur. Maka masya Allah para jamaah, kata Imam Ghazali begini, kalau kita menghitung nikmat Allah tidak akan bisa. Contoh saja, sampai tahu nikmat mata saja, satu nikmat mata. Andai kan tidak ada nikmat mata, tidak akan ada dunia. Coba bayangkan, tidak ada nikmat mata, orang di jalan tidak bisa melihat akan tabrakan. Tidak ada nikmat mata, kita tidak bisa mencari rezeki. Satu nikmat mata saja, kita tidak akan bisa pernah menghitung seberapa banyak nikmat itu. Nikmat lidah nyaman saja, kita tidak akan pernah bisa hitung. Kenapa? Kita punya uang banyak, ratusan miliar, kalau lidah kita sakit, kita tidak bisa makan. Maka satu nikmat, kalau kita syukuri, kata Imam Ghazali, tidak akan pernah bisa. Maka kalau kemudian ada orang yang hidupnya penuh keluh kesah, itu perlu dipertanyakan. Makanya kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, asyukru qaidun lil mawjud wa syaidun lil mafqud. Syukur, berterima kasih kepada Allah itu akan mengikat nikmat yang sudah ada di tangan supaya tidak lepas dan akan menarik nikmat yang belum ada di tangan. Kalau kita bersyukur, nikmat yang ada di tangan kita tidak akan pernah lepas, nikmat yang belum ada di tangan kita akan datang kepada kita. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah, ini penting, memperbanyak sedekah. Ini amalan yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Orang yang kemudian menginfakkan hartanya, Allah pasti ganti. Tidak cukup satu, Allah akan ganti 2, bahkan 10, bahkan sampai 700, bahkan lebih. Ini teori Allah. Cuma teori Allah ini kadang-kadang disisipi oleh teori setan. Teori setan bagaimana? Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Teori setan, kalau ada uang 100.000 dikurangi 20.000, tinggal 80.000. Itu teori setan. Karena Al-Quran mengatakan ada 2 teori. Teori yang digunakan oleh Allah adalah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Yang engkau berikan pasti diganti lebih. Itu teori Allah. Teori setan beda. Teori setan, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Teori setan itu adalah 100 dikurangi 20 tinggal 80. Pertanyaannya, kita lebih percaya teorinya Allah atau teorinya setan. Nah, ini tentang kekuatan iman. Maka kalau kita terlalu belajar ekonomi, kemudian banyak orang yang kemudian setelah belajar ekonomi, dia hanya bisa menambah, tidak pernah bisa mengurangi. Setelah belajar ekonomi, dia hanya bisa mengali, tidak pernah bisa membagi. Ini sangat keliru. Maka karena dalam matematika itu ada penambahan, ada pengurangan. Ada saatnya uang kita bertambah, ada saatnya kita kurangi untuk sedekah, kan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya kita tahu teori matematika, ada teori kali. Ada saatnya kita kalikan dengan mengalihkan harta yang kita miliki, kebahagiaannya, manfaatnya kita kalikan kepada orang lain. Kemudian tidak semuanya dikali, tapi harus kita bagi kepada orang lain. Ini yang kemudian harus kita pahami bersama. Makanya kemudian hadis riwayat Ad-Dailami, Ibnu Hibban mengatakan, ista'inu ala rizki bis shadaqah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah untuk memperlancar rezeki kalian dengan sedekah. Kemudian ada hadis yang mungkin ini sangat familiar. Ada 2 malaikat setiap pagi itu datang ke langit, kemudian turun ke bumi. Dia malaikat 2 ini mengatakan, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang setiap pagi dia berinfak, bersedekah, gantilah dengan yang lebih banyak. Sebaliknya, Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tidak mau membagi, hanya pinginnya mengalih. Orang yang tidak mau mengurangi, hanya pinginnya menambah. Maka kata malaikat, Allahumma ati mumsikan talafa. Jadikanlah hartanya hancur. Maka inilah doa malaikat yang setiap pagi dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah, yang keempat, menjalin silaturahim. Ini hadis yang sangat familiar, nanti mungkin Pak Ganjar akan menambah. Man sarahu ayyub salta lahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Orang yang pingin rezekinya dilapangkan, umurnya kemudian ditambah, maka silaturahimlah. Kata Imam Al-Battal, Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud umur panjang ada 2. Bisa jadi memang umurnya diperpanjang.
bisa jadi umurnya tetap, tapi manfaatnya luar biasa. Masya Allah. Para teman-teman yang saya muliakan, umur itu ada dua macam. Ada umur usia kita secara KTP, ada usia kita secara manfaat. Ada orang yang umurnya oleh Allah dikasih 40 tahun. Tapi Masya Allah, namanya sampai sekarang. Imam Nawawi itu umurnya 40 tahun. Tapi Masya Allah, nama Imam Nawawi sampai sekarang kemudian tercatat. Karya-karyanya tercatat. Saya membayangkan bagaimana repotnya malaikat mencatat pahalanya Imam Nawawi. Umpama dari 2 miliar umat Islam di dunia yang ikut sholatnya pakai ilmunya Imam Nawawi 500 juta saja. Tiap hari Imam Nawawi mendapatkan kiriman pasif pahala 500 juta sholatnya orang. Coba bayangkan usia kita berapa, manfaat kita berapa. Bisa jadi usia kita lebih panjang dibandingkan usia manfaat dari usia kita itu sendiri. Yang terakhir, saya nggak akan mempanjang, menolong orang lemah. Ini yang kemudian Rasulullah bersabda, abhuni du'afa fa innama turzaqun wa tunsarun bi du'afaikum. Kata Allah dalam hadis qudsi, carilah aku di antara orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Karena sesungguhnya kalian akan diberikan rezeki dan ditolong karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Inilah mungkin bisa saya sampaikan, tidak bisa diperbanyak. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi dan insya Allah nanti akan ditambahkan yang lebih banyak oleh Pak Ganjar. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Cukup rinci sekali penyampaiannya. Bu Dina kayaknya masih sholat ini. Mungkin bisa di-off-kan dulu ya Pak untuk presentasinya. Saya masih belum bisa start. Okay. Sampun. Sampun dia kelihatan ya Bapak Ibu? Sampun. Baik. Jadi kalau yang benar-benar Ustadz ya Pak Ustadz Abdul Wahid itu. Saya di sini bukan sebagai Ustadz, saya sebagai dosen manajemen yang berusaha memahami ilmu-ilmu lain gitu dari yang kita pelajari di buku tekstual. Nah, pada dasarnya ini reminder buat diri saya sendiri selaku orang yang bukan dari pesantren, bahwa kita seringkali kalau membaca buku teks, buku tebel yang kemudian dipelajari di kampus itu kita beri stabilo, ini yang penting, dan seterusnya. Ini yang bermakna dan sebagainya. Ini yang memberi ilmu baru bagi saya. Nah, ada yang mungkin kita lupakan untuk mencari ilmu dari Al-Quran. Nah, apakah kita memberi stabilo juga nih ketika kita mendapatkan hal-hal baru? Jadi misalnya dari surat At-Talaq ayat 2 dan 3 bahwa ini ada harta yang tidak disangka-sangka yang sebetulnya ada nih. Nah, apakah itu kemudian kita stabilo? Nah, ini pembelajaran ini juga baru saya dapat kemarin karena saya biasanya tidak menstabilo, tapi saya pinggirnya saya beri tekuan dan kemudian saya lingkari ayat-ayat yang saya anggap menjadi ilmu bagi saya. Kemarin itu ketika mendengarkan Pak Mardigu, motivator yang juga pengusaha, beliau itu kemudian dalam satu ayat itu sempat kemudian di stabilo. Nah, ini ilmu baru nih. Karena beliau kemudian yang dipikirkan itu biasanya hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan geopolitik, profit, dan sebagainya, maka ayat-ayat itu yang kemudian muncul. Nah, ini saya juga mereminder untuk diri kita sendiri. Mungkin saya akan coba beli stabilo untuk meng-highlight beberapa hal yang banyak hal yang tentunya bisa menjadi ilmu bagi kita. Nah, kalau saya lihat Pak Ustadz Abdul Wahid ini di kelas saja selalu mencatat ini, hal baru apa dicatat, ada agenda khusus gitu ya Pak Wahid? Ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, apakah kita juga ketika bulan Ramadan ini juga hanya sekedar membaca saja, lewat saja, atau kemudian kita ada, wah ini ilmu baru nih. Nah, itu yang sebetulnya bisa menjadi hal yang juga kita ingatkan pada diri kita sendiri. Oke.
Materi kita berkaitan dengan krisis dan masalah dampak dari krisis sudah banyak kita lihatlah secara ekonomi, dari aspek pengangguran dan sebagainya. Jadi kita mencoba membawakan tema ini bahwa tema-tema berkaitan dengan kebangkitan dan sebagainya sudah banyak dibahas. Saya sudah alhamdulillah ada buku juga e-book yang saya munculkan berkaitan dengan masalah COVID-19, masalah krisis, dan insya Allah sebentar lagi akan launching. Jadi dalam bentuk e-book. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka saya ada membuat sedikit rezeki yang tidak terduga nih bagi Bapak Ibu yang bisa menjawab hal ini, maka insya Allah ada hadiah pulsa, terutama ini bagi mahasiswa nih. Kalau bagi ibu-ibu dosen dan Bapak Ibu dosen mungkin tidak ada hadiahnya. Ini jadi untuk ice breaking, saya buat teki puzzle seperti ini. Hidup di masa kini itu ketika kita banyak mendengar webinar segala macam, maka hidup di masa kini itu seperti apa? Kalau yang bisa cepat menjawab, silakan di chatnya langsung dimunculkan. Ini kata-katanya artinya apa? Ada 2 suku kata yang saya munculkan di sini. Hidup di masa kini itu apa dan apa? Diambil dari gambar ini. Silakan. Siapa yang bisa duluan nih? Siapa yang duluan? Wow, Pak Victor, Ibu Darnela Putri. Iya, penuh tantangan, betul. Betul sekali, Ibu Darnela Putri, bahwa gambar ini menunjukkan hidup itu penuh tantangan. Mbak atau Bu ini ya, nanti kalau mahasiswa akan saya beri hadiah untuk pengganti buka puasa lah. Baik, kita lanjutkan. Bahwa hidup itu bukan hal yang menyulitkan, tapi hidup itu sebetulnya penuh tantangan. Jadi kalau ada berita-berita negatif, that's a challenge. Itu akan membawa efek yang berbeda pada otak kita. Nah, pada dasarnya bahwa ada sekitar 2 ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Adam dan Hawa serta iblis sebagai aktor-aktor utama dalam hidup ini turun ke bumi itu bukan sebetulnya untuk bersusah payah, tapi untuk mendapatkan kesenangan. So, we have to live happy in this earth. Jadi kita harus hidup bahagia di sini, bukan untuk bersedih hati. Termasuk dalam kondisi krisis. Nah, itu adalah menjadi tantangannya. Maka salah satu tambahan yang berusaha saya munculkan dari materi Pak Ustadz adalah berkaitan dengan ayat di surat Al-Baqarah ayat 276. Dan ini yang menjadi filosofi kebanyakan orang juga nih. Mereka menganggap zaman gini kalau nggak utang ya nggak bisa sugih. Ya harus utang, maka baru bisa beli apapun. Nah, jadi sama seperti cerita Pak Ustadz Abdul Wahid tadi, bahwa nggak utang ya bisa bangun rumah. Filosofi yang dimiliki berbeda, mindset-nya berbeda nih. Bahwa mindset-nya, kalau Pak Ustadz Abdul Wahid percaya kepada Al-Quran bahwa Allah sudah menjanjikan ini, ada rezeki yang tidak terduga, tapi beberapa orang lebih percaya pada ungkapan, ya kalau enggak ngutang ya gak sugih. Padahal kalau di janji Allah ini ada yang penafsirannya, salah satunya adalah memusnahkan riba, artinya uang yang kita dapatkan dari riba itu tidak akan bisa bertahan lama. Beda kemudian pembandingnya adalah di sini Allah memunculkan riba itu tujuan kita untuk menggandakan uang. Pada dasarnya sebetulnya sedekah itulah yang sebetulnya lebih bisa menggandakan uang, sedang riba itu malah memusnahkan harta kita. Walau alam bisawab. Ya ini adalah bahwa kita harus bicara masalah mindset kita seringkali salah. Kita sering tidak menjadikan sedekah sebagai aktivitas untuk mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Nah, menurut Abu Lais As-Samarqandi, ini saya munculkan kemarin diskusi dengan Bu Tika, sedekah itu sebagai aktivitas yang juga investasi, terutama 1/10 dari manfaat sedekah, ini menurut Abu Lais As-Samarqandi, 5 di dunia dan 5 di akhirat. 5 di dunia ini adalah money purify, soul purify, untuk menyucikan uang dan menyucikan diri kita, sebagai insurance dari menghindarkan kita dari segala bala. Jadi daripada kita naruh duit di asuransi,
Yang asuransi itu baru kita dapatkan kalau kita memang celaka, kalau kita bermasalah. Tapi kalau kemudian dengan sedekah, itu malah akan menghindarkan kita dari balak dan hal-hal negatif lainnya, bahkan juga dari sakit. Jadi menjadi insurance sebelum kita menghadapi bahaya. Juga akan bisa memberikan kebahagiaan ke orang lain, dan kalau orang lain bahagia, kita juga akan bahagia. Dan ini tadi yang berkaitan dengan masalah, kalau kita ingin melipat gandakan harta kita, sebetulnya sudah dikasih clue oleh Allah bahwa bukan dengan riba, tapi dengan menyuburkan sedekah. Dan ini investasi yang memang benar-benar bebas risiko. Tidak ada investasi yang ditawarkan oleh orang manapun, oleh institusi manapun yang bebas risiko. Di era krisis ini yang paling merah kondisinya untuk bisnisnya adalah perbankan sebetulnya. Karena mereka untuk para yang pengutang meminta untuk ditunda, sedang untuk yang menaruh dananya ini tidak bisa ditunda untuk dibayarkan dana-dananya. Jadi mereka harus terus menghidupi para penabung, tapi untuk yang kredit itu minta ditunda pembayarannya. Nah, ini tentunya hal yang sangat sulit. Beda kalau dengan sedekah ini sudah dijanjikan kelipatan yang berlipat-lipat, asal syarat dan ketentuan berlaku bukan ditujukan hanya sekedar untuk mendapatkan kelipatan. Tapi syarat dan ketentuan berlakunya adalah ridho karena Allah untuk melakukan sedekah itu, dan juga tidak menyebut-nyebut pemberian untuk menyakiti orang yang diberi. Dan kemudian 5 manfaat di akhirat sebagai shield and protector, assessment helper, valuation helper, rapid, luxury, and private vehicle, sebagai kendaraan yang cepat, luxury, private lagi. Kemudian untuk booking VIP position di akhirat. Nah, ini sedekah itu begitu hebatnya. Termasuk tadi bagaimana tujuan kita untuk mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Bahkan bisa jadi 700%. Bahkan bisa lebih, karena Allah tentunya tidak akan perhitungan seperti kita yang suka hitung-hitungan tadi. Nah, ini adalah sebagai contoh bahwa para miliarder dunia itu mendirikan The Giving Pledge untuk membagikan dananya. Dan yang menjadikan menarik adalah, walaupun misalnya Bill Gates memberikan kekayaannya sekitar 570 triliun, hampir separuh dari APBN Indonesia, tapi yang tidak menjadikan dia menjadi lebih miskin, tapi malah menjadi lebih kaya lagi. Ini tahun 2015, kekayaan Bill Gates separuh dari APBN Indonesia. 2018 kekayaannya hampir setara APBN Indonesia. Nah, ini semakin berdonasi semakin tumbuh. Lah kita padahal ini separuh yang kemudian diinformasikan 2019 ini separuh dari kekayaannya. Kita 2,5% aja masih mikir seringkali. Berkorban aja masih mikir. Ini tebak-tebakan lagi nih untuk ice breaking. Titik-titik riba dekati titik-titik. Nah, coba tebak lagi siapa yang bisa pertama cepat dan tepat untuk menjawab ini. Titik-titik riba dekati titik-titik. Ada 2 kata. Monggo silakan, siapa yang cepat menjawab? Jangan dan sedekah. Salah. Jangannya sudah benar. Kata yang kedua salah. Bukan sedekah. Masih salah? Ada yang bisa membenarkan? Yang pertama memang jangan. Yang kedua, jangan riba, tapi dekati apa? Nah, jangan dan berbagi. Oke, benar. Jadi jangan riba, dekati aktivitas untuk berbagi. Terima kasih Pak Dian Pratama. Coba dituliskan Pak Dian Pratama, apakah mahasiswa ataukah dosen, dan nanti insya Allah kalau bisa di-sharingkan ke saya nomor WhatsApp-nya, nanti bisa menghubungi saya. Kalau mahasiswa nanti akan dapat dana pengganti buka puasa. Setelah kita bicara masalah mindset tadi,
dan menindaklanjuti yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Abdul Wahid masalah sedekah, bahwa mindset kita harus berbagi nih, bukan kemudian untuk nyari utangan. Nah, yang terjadi adalah kelompok bawah pun dia hidup dengan mencari utangan. Dan untuk menutup utang ya dengan cari utangan lain. Nah, ini kapan selesainya? Nah, ini karena mindset-nya masih mindset yang salah gitu. Bukan dengan aktivitas berbagi, tapi dengan mencari utangan untuk kaya. Nah, hal pertama yang ingin saya tambahkan adalah sebagai filosofi kita bisa belajar dari Nabi Musa alaihissalam, dan ini juga sebetulnya belajar dari Siti Hajar dan Nabi Ismail, yaitu hanya meminta pertolongan Allah dan bukan dari manusia atau dari yang lain. Karena kalau kita meminta bantuan dari manusia malah rasa malu. Ini kan mute. Ini Om Indra kalau ngomong kedengeran. Nah, jadi bukan malah mendapatkan rezeki, tapi rasa malu kalau kita meminta pertolongan kepada manusia. Bahkan hal kecil sekalipun itu harus kita hindari untuk minta bantuan sesama manusia. Kalau misalnya saya di dunia kampus ada yang meminta untuk menyurati agar ini dimasukkan, itu dimasukkan, nah ini sebetulnya masih belum paham konteks sebetulnya ke siapa kita harus minta tolong. Nah, apa yang terjadi pada kisah Nabi Musa alaihissalam? Bahwa bisa dicek dari ayat ke-21 sampai kemudian ke-24 yang beliau lakukan adalah di surat Al-Qasas ini berdoa kepada Allah. Setelah kemudian karena suatu peristiwa karena beliau tidak sengaja membunuh seseorang, maka beliau harus lari. Dan ketika dalam pelarian itu beliau meminta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari orang-orang yang zalim, karena beliau sebetulnya tidak sengaja untuk melakukan itu. Dan di perjalanan pun beliau meminta petunjuk dari Allah untuk kemana sebetulnya akan melangkah. Sampai saat lapar pun tidak minta pertolongan kepada sesama manusia, tapi minta ke Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya saya sangat memerlukan suatu kebaikan, yang dalam hal ini khair yang dimaksud ini adalah lapar, minta sedikit makanan. Jadi minta makanan nasi bungkus pun, kalau mungkin di kita, ya mintanya ke Allah. Nah, ini mengajarkan bahwa kalau kita minta ke Allah, efeknya itu adalah luar biasa. Bukan hanya dapat makanan seperti yang kita minta, tapi kemudian dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Yaitu dapat jodoh, dapat istri yang salehah, dapat pekerjaan, dan pekerjaannya dijamin sampai 10 tahun ya Pak Ustadz Abdul Wahid ya. Sampai masa 10 tahun pekerjaannya dijamin. Jadi dapat rumah, ya dapat semuanya. Hanya minta makanan kepada Allah, maka rezeki yang tidak terduga kemudian hadir. Dapat istri, dapat rumah, dapat pekerjaan. Nah kalau minta manusia, bisa jadi malah diolok-olok, malah diejek, dikasih makanan yang mungkin kurang bagus. Jadi ketika kita minta ke Allah, maka efeknya ini sangat luar biasa. Bagaimana Hajar kemudian dengan Nabi Ismail, itu juga mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dapat air zam-zam yang kemudian bisa bermanfaat juga sampai masa kita sekarang ini. Nah, itu tentunya rezeki yang tidak disangka-sangka sekali. Mencari bantuan ke sana kemari, tidak ada yang bisa membantu. Maka mengharapkan pertolongan dari Allah ini adalah harus menjadi mindset kita. Jangan mencoba mencari pertolongan dari manusia. Tidak akan dapat. Nah ini saya lewati saja bahwa di beberapa surat dimunculkan bagaimana cara mendapatkan pertolongan Allah. Ya tolong agama Allah, dan pertolongan itu bisa lewat apapun. Orang lapar, yaitu juga termasuk bagaimana kita membantu agama Allah. Kita berbuat positif saja dan tidak membawa pesan yang buruk, bahwa orang Islam itu ternyata buruk ya, orang Islam ternyata kasar ya, itu aja sebetulnya. Itu juga termasuk membantu agama Allah. Oke. Kemudian juga kita bisa belajar dari Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa sekarang mindset-nya dulu juga harus kita tata, bahwa ini juga menjadi clue sebetulnya. Kalau ingin sukses, salah satunya adalah
ya perbanyak untuk qobliyah subuh, bangun sebelum subuh dan melaksanakan sholat sebelum subuh. Karena ini menjadi tips yang sebetulnya sudah diberikan kuncinya kepada kita, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau mau mendapatkan dunia dan seisinya, ya sebetulnya gampang saja, lakukan sholat fajar 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, tapi mindset untuk menjadi jiwa yang kaya itu juga penting. Jadi Pak Ustadz Abdul Wahid sudah menyampaikan tentang mindset kaya. Nah, ini juga saya munculkan di hadis juga, konsep mindset untuk menjadi orang yang kaya, ritual soul, jiwa yang kaya. Jadi jiwa yang kaya ini menjadikan kita mudah untuk bersyukur dan mudah untuk berbagi. Karena walaupun duit banyak, itu seringkali kita merasa miskin. Karena nanti kita merasa, oh masih ada tagihan ini, masih harus membayar ini, dan sebagainya. Tapi jiwa yang kaya itu akan menjadikan kita menjadi murah hati. Maka mari sama-sama kita berharap semoga kita mendapat mindset untuk menjadi jiwa yang kaya, tidak merasa miskin, tapi merasa hidup itu kaya. Dan merasa hidup kaya itu tipsnya mudah menurut Kanjeng Nabi, yaitu bangun dalam kondisi aman, dan kemudian diberikan kesehatan badan, ada makanan untuk hari itu, maka itu sebetulnya sudah seperti mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Karena dunia itu sebetulnya cuma itu aja sih. Kita merasa hidup nyaman, punya keluarga, dan kemudian sehat badan, ada makanan untuk hari itu sudah kaya. Karena kalau salah satu kurang dari ini, kita punya kekayaan tapi tidak aman karena ada perang misalnya. Tidak bisa kemudian merasa dunia itu ada menjadi milik kita. Atau kemudian kita sakit-sakitan tadi yang seperti disampaikan Pak Ustadz Abdul Wahid, ya sama saja tidak akan merasa kaya. Jadi kaya itu adalah ketika kita merasa diri aman, maka coba kita ketika bangun pagi, kita sama-sama untuk memikirkan, alhamdulillah bahwa kita dalam kondisi di Indonesia yang masih aman, nyaman seperti ini, dan kemudian kita diberikan kesehatan lahir batin, dan ada makanan untuk hari ini, maka sebetulnya yang lain-lainnya adalah kita punya kesempatan untuk berbagi. Jadi, ritual soul ini yang sebetulnya penting juga untuk kita miliki. Maka, ini tebak-tebakan lagi nih. Jiwa kaya itu ternyata ada satu kata yang bisa muncul dari 2 gambar ini. Silakan coba ditebak. Jiwa kaya itu, ritual soul, itu ternyata apa? Siapa yang bisa menjawab? Simple. Oke, great. Baik, Mas Rangga bisa menjawab terlebih dahulu ya. Mana tadi? Maaf. Jadi menjadi kaya itu sebetulnya simple. Tidak perlu neko-neko. Hanya merasa bersyukur. Dan itu menjadikan kita lebih bisa bersyukur. Lebih bisa bersyukur, dan ketika kita bersyukur akan bertambah lagi nikmatnya. Tapi ketika kita merasa di hari itu kok kita kekurangan, nah kita akan sulit untuk berbagi di saat itu. Maka untuk aktivitas bersedekah akan menjadi susah. Nah, salah satu cerita dari Pak Ustadz Abdul Wahid tadi adalah the power of parents. Dan ini saya juga dapat cerita dari Pak Cak Jarwo. Beliau pengusaha tempe di Doli. Jadi ketika saya kemarin memunculkan Instagram, beliau juga memunculkan the power of parents. Dan dari buku beliau juga yang diceritakan itu bagaimana power dari ibu. Jangan emak-emak manggilnya, itu konotasinya kok kayaknya bagaimana gitu. The power of ibu terutama. Nah, kalau kita gabungkan the power of ibu dengan masalah sedekah, lah menjadi luar biasa. Dan ini juga sebetulnya ajaran Kanjeng Nabi juga. Bahwa mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaklah diperuntukkan. Yang pertama diutamakan adalah bagi kedua orang tua dulu. Nah, kalau kita infak plus diberikan kepada orang tua nih, maka manfaat dari infak dan manfaat dari the power of orang tua yang mendoakan tadi, itu malah menjadi berlipat-lipat lagi efeknya.
Jadi mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga itu adalah kalau kita sudah sedekah, ditambah lagi sedekahnya kepada orang tua, berarti efeknya menjadi sangat luar biasa nih kalau digabungkan. Ada kombinasinya. Nah, ini saya kira menjadi salah satu hal yang juga harus kita pelajari. Sudah diberikan tips bagi kita untuk mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Luar biasa. Oke, ini kata-kata yang selanjutnya. Titik-titik semampumu. 2 kata. Silakan, siapa yang bisa menebak? Yang kata kedua kayaknya gampang, orang tua. Kata pertama. Ada yang bisa menebak? Baik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 1 penjawab. Bantu orang tua. Mas Rangga lagi, keren. Ya, jadi ini bukan gedung satenya kata yang dirubah, tapi gedung sate itu di Bandung. Bandung itu D-nya ganti dengan T, Eng-nya hilang jadi bantu orang tua. Bantu orang tua semampumu. Jadi selama masih mahasiswa kita juga tetap bisa membantu orang tua kita. Dengan apapun yang kita lakukan di rumah. Jadi jangan sampai menjadikan orang tua kita malah sebagai pembantu. Karena kalau kita menjadikan orang tua sebagai pembantu, maka itu alamat tanda untuk kiamat sudah dekat ya Pak Ustaz Abdul Wahid. Salah satu tanda kiamat sudah dekat kan bahwa budak akan melahirkan tuannya. Jadi orang tua akan menjadi pembantu bagi anak-anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk demikian. Baik. Nah, ini yang kemudian saya kemarin dapatkan dari Pak Mardigu nih. Bahwa beliau ketika itu membuka Al-Quran dan membaca kisah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Dan beliau merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Khidir ini sesuatu banget nih. Ini menjadi ilmu bagi beliau. Dan di Stabilo nih, yang bagian ini. Beliau ceritanya seperti itu ketika Anda bisa cek di YouTube Pak Mardigu ketika diwawancari oleh Pak Helmi Yahya. Maka salah satu hal yang diceritakan ini nih. Belajar dari Nabi Khidir. Yang beliau Stabilo itu apa? Bahwa ketika Nabi Khidir membangunkan rumah anak bagi 2 anak yatim itu, nah, terus kemudian Nabi Musa kan agak bertanya-tanya, kenapa sih kok dibangunin? Nah, ini rahasianya di sini. Rahasia yang disampaikan oleh Nabi Khidir. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan 2 orang anak yatim yang di bawahnya ada harta benda. Nah, ini yang distabilo oleh beliau. Jadi di anak yatim itu ada harta benda. Oh, itu distabilo benar. Nah, maka kenapa Kanjeng Nabi juga menyarankan kita, aku dan bahwa orang yang menyantuni anak yatim itu sangat dekat sekali. Berarti ada rahasia yang luar biasa sebetulnya, yang bisa menjadi efek bagaimana rezeki bisa turun kepada kita secara tidak disangka-sangka. Dan ini menjadikan akhirnya Pak Mardigu pulang dari haji saat itu bernazar untuk membuat rumah yatim piatu. Salah satu rumahnya dijadikan rumah yatim piatu. Dan sekarang anak yatim piatunya sekitar 6.000 orang. Nah, ini pembelajaran juga bagi saya bahwa ketika orang lain membaca itu bisa mendapatkan ilmu yang berbeda nih. Nah, kalau kita bisa jadi, itu kan hanya terjadi di masa Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tidak bisa kemudian kita implementasikan di saat sekarang ini. Kalau kita bunuh anak kecil aja ya kemudian yang masuk penjara beneran nantinya. Oke, Allahu a'lam bishawab. Hal lain adalah kita bisa belajar dari Nabi Yusuf alaihi salam. Itu beliau mendapatkan keluar biasaan rezeki, mendapatkan posisi dan kemudian bisa mengelola harta kekayaan negara, bahkan kemudian membantu negara lain. Bahwa salah satu hal yang bisa kita pelajari di masa krisis ini adalah mempelajari kompetensi yang jarang. Nah, ini kita belajar di ekonomi itu masalah competitive advantage. Bisa jadi kemudian
inilah kemudian yang harus kita pelajari sekalaku individu juga. Bisa enggak kita mempelajari sesuatu yang unik, sesuatu yang kemudian orang lain enggak punya nih. Mentakwilkan mimpi itu tidak sembarang orang bisa melakukan itu. Dan ini dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam, mempunyai kompetensi yang luar biasa sekaligus kemudian bukan hanya itu, kemampuannya juga untuk mengelola harta. Nah, jangan sampai ini kita kalau di bangku kuliah atau di bangku pendidikan sudah belajar keras siang malam sampai kemudian stres, sampai pusing dan dapat apa-apa. Ini saya jawab sendiri. Soalnya gampang. Belajar keras siang malam sampai stres nantinya. Dan jangan sampai kemudian malah jadi bunuh diri nantinya. Alhamdulillah. Tapi ada memang mahasiswa yang saking stresnya sampai bunuh diri. Nah, ini yang kemudian coba bisa menebak enggak maksudnya. Ada dua kata yang saya munculkan di sini. Saya sudah lupa juga ini kata apa ya. Apa kira-kira? Iya, motivasi belajar dan hal. Jadi, yuk motivasi belajar hal baru. Iya, great. Jadi, tantangan kita adalah terus-menerus untuk mempelajari kompetensi-kompetensi baru. Jadi, yuk belajar, yuk motivasi belajar untuk hal yang baru. Terima kasih. Nanti akan saya coba hitung siapa yang sudah menjawab benar. Jadi inti dari semua materi saya ini adalah ada konsep yang dimunculkan oleh almarhum Ustadz Jeffrey, yaitu masalah adzihnu, yang seringkali mungkin kita lupakan masalah kecerdasan spiritual ini. Yaitu kecerdasan yang mengkaitkan diri kita dengan Tuhan. Karena semua apapun yang dimiliki oleh para nabi adalah kecerdasan spiritual, adzihnu ini. Yang ini saya kira tidak banyak dipelajari di bangku perkuliahan. Kecerdasan yang terbimbing dan membimbing adalah Allah. Dan kesimpulannya jadi, materi saya sikat menjadi arisan. A-nya adalah asking help from Allah, R-nya adalah rich-full soul, kita harus punya mindset untuk mempunyai jiwa yang kaya, tidak memiliki jiwa yang miskin, apa-apa merasa miskin, merasa tidak punya, padahal tadi Pak Ustadz menyampaikan, kita harus merasa kaya nih, bahwa kita sudah diberikan apapun oleh Allah. Jadi rich-full soul ini yang penting. S-nya adalah sedekah, especially kepada orang tua dan kemudian yatim piatu. Kemudian An-nya adalah harus belajar kompetensi yang jarang. Bukan kompetensi yang orang sudah banyak memiliki hal itu. Sebagai bonus adalah belajar dari Ramadan, bahwa Allah memberikan kepada kita pembelajaran dari Ramadan sendiri, yaitu memberikan adanya malam Lailatul Qadar. Yang semua orang bisa dapat, terutama yang berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Nah, siapa yang mendapatkan rezeki yang tidak terduga malam Lailatul Qadar itu yang juga berusaha untuk mencarinya, untuk mencoba menghidupkan 10 malam terakhir, sudah diberikan clue, sudah diberikan petunjuk, tapi tidak mau mengusahakan, ya salah sendiri kalau tidak mendapatkan rezeki yang tidak terduga oleh Allah. Dan malam Lailatul Qadar adalah bentuk dari rezeki yang tidak bisa diduga-duga besarnya. Takallah, wa'alaikum bisawab. Semoga bermanfaat. Monggo kita mulai sesi selanjutnya kalau ada pertanyaan. Ya, dipersilakan. Ini ada yang bertanya, mengapa jika rezeki itu sudah ditanggung, tercatat dan tertakar, mengapa kita masih harus berdoa agar ditambah rezekinya? Mungkin hal itu sama dengan mengapa maut yang sudah ditentukan, tapi mengapa kita masih memohon panjang umur? Wah, ini filosofis banget, menarik. Monggo Pak Ustadz, Pak Abdul Wahid mungkin mau menjawab terlebih dahulu. Terima kasih. Ada gini, sebenarnya sebelum itu kita harus membahas ada dua macam takdir.
ada namanya takdir mubrom, ada namanya takdir mu'allak. Kalau dalam bahasa Islam itu ada namanya takdir mubrom, ada takdir mu'allak. Takdir mubrom itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Dan ini yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang takdir mubrom itu mau seperti apapun kita usaha tetap akan menimpa kita. Ini takdir yang mubrom. Yang kedua, ada namanya takdir mu'allak. Takdir yang dikaitkan dengan ikhtiar kita. Orang yang kemudian ikhtiar beda dengan tidak ikhtiar. Ini namanya takdir mu'allak. Nah, kita tidak pernah tahu masalah rizki kita itu takdir yang mubrom atau yang mu'allak. Yang pertama. Yang kedua, ada satu ayat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illallah. Ada ilmu-ilmu ghaib yang hanya diketahui Allah. Jadi Allah kemudian ada ilmu yang Allah hanya tahu dan hanya Allah yang bisa merubah. Di antara yang bisa merubah itu adalah doa. Ada hadis yang mengatakan la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka perlu kita pahami bersama mana yang bagiannya hakikat, mana yang bagiannya syariat. Yang bagiannya hakikat adalah kita meyakini segala yang terjadi pasti dengan takdir Allah. Tapi kita tidak pernah tahu takdir Allah itu apakah yang masuk ke kita adalah takdir mubrom atau takdir yang mu'allak. Karena kita tidak pernah tahu, maka syariat berbicara, kita harus ikhtiar. Di antara ikhtiarnya adalah dengan memperbanyak doa. Dan itu kemudian Rasulullah sendiri mengatakan tidak ada yang menolak yang namanya qadha atau takdir kecuali dengan doa. Itu mungkin yang bisa nanti mungkin Pak Danjar bisa dari perspektif yang beda. Ya. Saya perspektifnya yang agak populer saja. Jadi ini berkaitan dengan filosofi hidup. Saya biasa menjelaskan ini karena kan hadis berkaitan dengan bahwa takdir kita sudah ditentukan baik mati, kemudian jodohnya, sehingga susah gembiranya juga ketika kita umur 40 hari kan sudah tertulis ya Pak Ustadz ya, di dalam rahim. Tapi juga banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kalau tidak berubah, kaum itu tidak mau berubah, ya tidak akan berubah untuk nasibnya. Dan kemudian banyak ayat lain yang kemudian kurang lebih isinya sama, bahwa kita harus melakukan aktivitas usaha. Maka bukan kemudian terjadi pertentangan antara ayat dan hadis tersebut, tapi kemudian yang terjadi, sama-sama kemudian bisa menceritakan sebetulnya takdir itu seperti apa. Itu dalam kacamata saya akan menggambarkan seperti novel Goosebump. Mungkin teman-teman dulu waktu masih remaja pernah membaca novel Goosebump tentang monster-monster itu. Dan di novel Goosebump itu ada seri, ada salah satu edisi yang dia menyatakan ini ada 100-an cerita nih di dalamnya. Loh, kok bisa bukunya tipis kok ada 100-an cerita di dalamnya, itu gimana? Ternyata kan di situ ada pilihan bagi kita. Kalau misalnya di sini ada pintu, apakah kita akan masuk ke pintu itu atau tidak? Kalau masuk pintu itu akan sambung ke halaman sekian, kalau tidak lanjut ke halaman sekian. Nah, novel itu gambaran sederhananya bahwa Allah itu sudah menyediakan jalan hidup kita itu sedemikian. Novelnya itu sudah ada. Nah, bagaimana kita menjalani? Ada pilihan di situ. Apakah Anda mau jalan buruk atau jalan baik? Jalan baik yang mana? Jalan baik yang mudah atau jalan baik yang ada berkorban lebih banyak lagi? Jadi banyak pilihan bagi kita untuk memilih jalur kehidupan kita sendiri. Nah, maka kalau Anda pilih ini, lanjut ke halaman sekian, pilih ini, lanjut ke halaman sekian. Kurang lebih seperti itu sih gambaran. Nah, jadi apakah kemudian kita berdoa atau tidak, rezeki itu akan nyampe kepada kita. Tapi kalau kita berdoa, insya Allah kemudian kita nyambung ke halaman sekian, ada ditambahkan misalnya. Kalau kita berusaha, tidak berusaha, tadi Pak Ustadz Abdul Wahid sudah menyampaikan, ada rezeki yang walaupun kita tidak ngapa-ngapain, seringkali akan bisa datang sendiri ya Pak Ustadz. Tapi kemudian ada yang harus kita usahakan. Nah, kalau kita usahakan, malah kita akan mendapat lebih banyak dibanding kemudian kita hanya berdiam diri saja. Nah, jadi apakah kita usaha atau tidak, itu tergantung kita. Tapi itu yang kemudian nanti akan dilakukan hisabnya, perhitungannya.
Jadi kalau kita hanya mengacu semua kan sudah tercatat loh. Kalau gitu kenapa kemudian harus dihisap? Semuanya kan menurut skenario dari Tuhan, tidak bisa seperti itu. Karena pilihan tetap ada pada diri kita. Apakah kemudian kita berdoa atau tidak, mengusahakan hal baik atau tidak adalah pilihan kita di situ. Saya kira kurang lebih gambaran bagaimana takdir menurut konsep saya seperti itu sih, gampangan mudahnya. Dan lebih lebih kompleks lagi kalau kita bicara hidup itu seperti kita main game online, kita mau beli senjata atau tidak, itu pilihan kita sih. Kita mau masuk level 2, level 3, pilihan kita juga. Nah, setiap pilihan kita, kalau Gus Bam tadi, setiap pilihan kita tidak berdampak bagi orang lain. Hanya berdampak bagi kita. Kalau masuk pintu ternyata ketemu monster, kita mati akhirnya. Nah, bisa jadi ketemu seperti itu. Tapi kalau di game online, kita beli senjata atau tidak, beli pedang, beli tembak atau tidak, akan mempengaruhi orang lain, dia akan beli atau tidak juga. Itu kurang lebih, ya lebih kompleks lagi dibanding hal itu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk ini Mbak Dian atau Mas Dian ya, saya tidak tahu juga. Oke, barakallah, moga-moga bisa menjawab Mas tentang Dian. rahasia hidup. Kalau dari profil picture-nya sih Mas Dian. Oh, Mas Dian ya, nggak kelihatan. Soalnya lihat di chat aja sih. Oh iya sih, Dian Pratama cowok. Baik, terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. 15 menit lagi sampai ke pukul 17. Ya, masih bisa siap-siap buat sirup ya. Kalau dengan adanya kondisi pandemi seperti ini, Bapak, apakah kan tadi sebenarnya kesehatan itu juga bagian dari rezeki, cuman terkadang kenapa orang itu lebih mementingkan aktivitas ekonomi gitu ya, bahwa misalnya kelaparan atau apa di atas rezeki yang lain. Bagaimana ketawakalan dari seseorang itu untuk hal ini gitu ya, bahwa kesehatan itu juga merupakan bagian dari rezeki gitu, Pak. Ya, saya kira Pak Ustadz tadi sudah menyampaikan juga ya bahwa rezeki itu bisa macam-macam dari kesehatan juga. Monggo Pak Ustadz, gimana di konteks sekarang ini? Saya juga kan biasanya kalau ada di masjid ada yang menyampaikan itu, kita tidak usah takut deh, ya harus ke masjid saja gitu. Iya, betul. Jamaah dan sebagainya. Karena bagaimanapun tadi ya kalau kita sepi, masjid tidak dibuka, ya bisa jadi ada rezekinya dalam tanda kutip ustadz-ustadz yang merasa bahwa ini waktunya panen semestinya. Nah, tapi sebetulnya disampaikan Pak Ustadz Abdul Wahid, yang namanya mubalik itu sebetulnya tidak mengharapkan dari aktivitas untuk berceramah itu ya, tapi harus sudah punya pekerjaan memang. Ya, semua nabi punya pekerjaan, maka kalau ada ustadz atau mubalik yang tidak punya pekerjaan dan hanya nunggu dari undangan ceramah, nah itu ya dia sangat mengalami krisis banget. Makanya ya meminta jemaah untuk kembali ke masjid tanpa kemudian ada protokol tertentu. Walau alam bisa. Semoga Pak. Saya agak sedikit keluar dari konteks. Kita harus sedikit melihat dari dua sudut ya. Ada sudut satu, orang dihadapkan dia di rumah, anak istrinya nangis, kecuali ada satu hal yang kemudian dia sudah ditanggung. Ini harus kita pahami bersih. Karena tidak semua orang yang bisa bekerja dari rumah. Ada orang bisa makan kalau dia keluar. Kalau nggak keluar, anaknya nangis, kemudian dia nangis. Maka pilihannya dua. Satu, pasti lapar dan dia punya kewajiban untuk menafkahi. Nomor dua, dia keluar, ada potensi risiko. Maka kita perlu harus melihat, ada namanya dalam fikih itu ada satu kitab khusus yang ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi menulis kitab judulnya Fiqhul Awwaliyat. Namanya fikih prioritas. Maka kalau dalam dua sisi, satu sisi memang kalau kita keluar, maka saya kalau lihat masyarakat itu saya tidak bisa melihat dalam satu aspek, dari satu sudut. Ya bagi kita yang kemudian bisa kerja dari rumah, tetap dapat penghasilan, bisa. Tapi bagaimana kita berpikir orang-orang yang kemudian dia tidak terjamah oleh bantuan dan dia bisa makan anaknya, istrinya dan macam-macam hanya untuk bekerja. Maka di sini ada dua namanya dua fikul awaliyat. Harus ada namanya fikih prioritas. Satu sisi ada namanya hifdzuddin
satu sisi ada namanya hifdzul hifdzun nasl, ada satu sisinya adalah namanya ada daruriyatul khamis, ada namanya 5 hal pokok yang harus dijaga. Seseorang yang kemudian dia punya tanggungan, dia ada namanya hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Kalau dia tidak keluar, kemudian dia juga berpotensi untuk mati kelaparan. Maka dalam hal ini kita juga mungkin saya sendiri agak bijak. Maka kalau dia memang ada pekerjaan yang memang dia nggak bisa makan kalau itu, ya sudah. Kecuali begini, contoh ibadah sunnah dengan yang wajib. Contoh, ke masjid jamaah itu sunnah. Tapi membahayakan diri itu adalah haram. Kecuali seperti itu. Tapi tidak bisa, tidak ke masjid itu kita kontekskan dengan tidak bekerja bagi orang-orang yang kemudian dia hanya bisa makan. Kalau dia itu kemudian keluar, ini yang mungkin harus kita sikapi dengan dua sisi. Ini mungkin menurut saya. Ya setuju Pak Ustadz, bahwa makanya kan pemerintah hati-hati menerapkan lockdown atau tidak. Karena memang ada hajat-hajat hidup masyarakat yang tidak bisa tergantikan kalau nggak keluar. Kecuali pemerintah menjamin itu untuk memberi makanan dan sebagainya. Tapi selama pemerintah juga tidak punya dana untuk menjamin itu, ya terpaksa. Makanya ini kan pemerintah juga sudah Juni nanti sudah kita diperbolehkan untuk keluar dalam beberapa tahapan. Karena kalau ditunggu lama-lama ya perekonomian semakin tidak terkendali, rumah tangga juga bisa jadi kumpul terus malah bertengkar bisa jadi. Jadi ya protokoler itu yang kemudian harus kita bawa, itu bagian dari usaha tadi ya Bu Dina. Tawakal. Setelah kita usaha bahwa menjaga kesehatan baik secara medis non medis. Jadi keluar dengan membaca la haula wala quwata illa billah, membaca ayat kursi segala macam agar terhindar dari makhluk yang buruk, makhluk yang mencelakakan kita. Nah itu senantiasa mungkin kita lakukan lah. Karena kita tidak tahu nanti kita tercelakai apakah dari makhluk yang besar atau makhluk yang kecil, mikro. Walau alam, kita mencoba jaga yang kecil tapi kemudian yang gede dapat. Maka penolak bala itu salah satunya adalah berdoa, kemudian sedekah. Protokoler kesehatan ya tetap dipakai dan seterusnya. Oke. Ini ada pertanyaan Ustadz yang di atas ini. Bagaimana kita tahu kalau rezeki itu berkah? Kita harus tahu dulu definisi berkah. Kata ulama, al-barokah ziyadatul khair. Barokah itu adalah bertambahnya kebaikan. Kalau dengan bertambahnya rizki, bertambahnya ketenangan, bertambahnya rizki, bertambahnya amal ibadah, bertambahnya rizki, bertambahnya rasa tawakal, maka itu menunjukkan berkah. Karena banyak orang yang kemudian bertambah harta, bertambah masalah, bertambah uang, kemudian dia bertambah dengan masalah keluarga, bertambah uang, bertambah penyakit. Ada orang yang dapat gajinya 10, tapi kemudian rizkinya 1 juta, 10 juta gajinya, tapi rizkinya 1 juta. Karena yang 9 juta bukan rezeki dia, rizkinya dokter. Maka kalau kita ingin lihat tahu dari mana bahwasanya berkah itu, maka definisi berkah adalah ziyadatul khair. Kita lihat seberapa banyak kebaikan yang muncul dari bertambahnya harta kita itu. Itu mungkin yang kita pahami. Oke. Menambahi kalau masalah definisi konsep Pak Abdul Wahid lah yang jago. Saya ini berusaha menanggapi yang disampaikan Pak Rudi Wenas ini, Bu Dina. Boleh Pak. Masalah kekurangan. Sebelumnya saya mungkin ceritakan dulu yang disampaikan oleh Pak Jarwo, pengusaha tempe yang dulunya dia menjadi buronan polisi karena menolak penutupan doli. Dan kemudian sekarang menjadi sosiopreneur, menghidupkan doli, menggerakkan warga doli untuk aktif membangun UKM. Nah, kemarin beliau cerita nih ke saya bahwa ketika dia berbagi 40 tempe ke warga sekitar di Kembang Kuning, maka tiba-tiba malam harinya ditelepon dapat pesanan 250 tempe. Nah, ini bagi dia rezeki yang tidak terduga. Kemudian juga ketika memberikan uang kepada ibunya, wah tiba-tiba besoknya juga dapat rezeki yang tidak terduga. Ini konsep yang tadi saya ceritakan itu kan baru sekedar konsepnya. Ini apa yang kemudian dialami Pak Jarwo itu kejadian beneran yang beliau ceritakan.
Dan ini bukan berarti beliau di levelnya sudah menengah ke atas. Tapi level UMKM itu juga melakukan aktivitas berbagi. Dan sodakoh itu kan beda dengan infak. Kalau infak itu harta, kalau sodakoh itu kan bisa memberikan apapun. Doa, senyum itu juga termasuk sodakoh sih. Kita menyumbang tenaga itu juga termasuk sedekah, kita membantu orang lain. Jadi definisi kekurangan itu mungkin kita juga harus cermati dengan baik. Kita kurang dalam hal apa dan lebih dalam hal apa, saya kira. Karena kalau dalam hal harta mungkin kita kurang, ya membantu dalam hal apa? Dalam hal ide, dalam hal ya berdoa tadi bisa jadi kita mendoakan semoga yang Anda diberikan kemudahan. Nah itu juga sebetulnya kalau ikhlas melakukan itu juga sebetulnya sodakoh kita juga. Jadi saya kira kalau berkaitan dengan sedekah sebetulnya tidak ada alasan sih Pak Rudi. Tapi kalau masalah uang, nah itu juga tergantung bagaimana apa ya richful soul kita sih masing-masing. Duit banyak belum tentu kita merasa kaya. Duit sedikit merasa kita sudah cukup dengan makan yang tadi bahwa kaya raya, kaya tajir melintir disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu adalah merasa aman bersama keluarganya, merasa sehat dan kemudian ada makanan pada hari itu udah kaya banget, udah tajir melintir sebetulnya. Nggak perlu punya mobil Rolls Royce, nggak punya itu bukan termasuk definisi beliau. Jadi ketika kita sudah merasa itu, maka kita akan menjadi lebih mudah untuk berbagi. Jadi richful soul ini bukan berkaitan dengan banyaknya dana yang kita miliki, tapi berkaitan dengan mindset kita sih. Saya kira itu yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan tadi. Ya. Makasih Pak Ganjar. Barakallah. Bagaimana ini Pak Ganjar udah pukul 17, tapi ada satu pertanyaan. Menurut Bapak bagaimana? Saya mengikut aja. Moderator itu kan ngikuti para pemateri. Ya. Jauh dari orang tua ya Bu, saya kira tetap kita bisa melakukan intensitas pendekatan dengan berbagai cara lah. Membantu itu kan bisa berbagai cara, termasuk memahamkan bahwa tidak bisa mudik, tidak bisa pulang untuk saat ini misalnya, itu kan bagian dari tetap menjalin interaksi, menjalin silaturahmi kan sekarang bisa dengan berbagai cara. Mendoakan di sepertiga malam itu juga sudah sangat baik menurut saya. Dan support hal-hal apa yang kemudian disenangi lah, insya Allah. Saya kira dengan berbagai cara kita bisa bersedekah lah. Kembali lagi bentuk sedekah kan bisa macam-macam. Dari apapun, doa, sampai kemudian harta. Dan sebetulnya harta itu kan kalau tidak salah sebetulnya milik orang tua ya Pak Abdul Wahid. Bahwa apa yang dimiliki anak itu sebetulnya milik orang tua sebetulnya ya. Kalau tidak salah ya, mungkin itu Bu Farida. Ya, gitu Bu Dina. Iya. Bermanfaat. Jadi saya menyampaikan konsep arisan tadi sih, biar lebih mudah diingat. Dan materi insya Allah sudah saya sharekan ke teman-teman. Yang lebih lengkap tentunya dari Pak Ustadz Abdul Wahid Al-Faizin. Untuk masalah hadis, masalah ini beliau lebih lengkap. Oke, baiklah. Terima kasih banyak untuk pemateri yaitu Ustadz Abdul Wahid. Semoga apa yang disampaikan menjadi sangat bermanfaat bagi peserta dan juga untuk Pak Ganjar gitu ya. Terima kasih juga atas semua materi, tausiah juga semoga ini bermanfaat pastinya bagi kami semua. Saya rasa sekian ya Pak Ganjar. Terima kasih Bu Dina, Pak Ustadz Abdul Wahid dan seluruh teman-teman yang sudah berbagi kepada kita. Kepada tadi yang sudah SMS di forum jawab pertanyaan saya, silakan kontak saya. Saya di 088127246774. Saya tulis di chat nomor handphone saya. Jadi silakan kontak saya, insya Allah nanti kita bisa bersilaturahmi lebih lanjut. Terima kasih kepada Departemen Ekonomi Syariah yang sudah juga bagi Departemen Manajemen.
Kalau bagi teman-teman yang membutuhkan sertifikat, mungkin apakah bisa difasilitasi ya Bu Dina? Bisa Pak, bisa nanti. Oke. Sertifikat aja kan? Sertifikat saja. Iya, nanti bisa kontak di grup, nanti bisa kita fasilitasi. Matur suwun, barakallah, selamat berbuka puasa, semoga mendapatkan ilmu yang barokah, amal ibadah yang barokah, dan semoga semuanya mendapat malam Lailatul Qadar. Pak, amin, Pak, amin. Mungkin doa penutupnya apa Pak Abdullah? Oh iya, betul. Doa semoga kita dapat malam Lailatul Qadar, rezeki yang tidak terhingga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyidina nabiyina Muhammadin abduka wa rasuluh. Wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu sayyidina nabiyina Muhammadin abduka wa rasuluh. Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i taqabbalu wa anta khairur raziqin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصية فضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا في شهر هذا رمضان من السعداء المقبولين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. Amin. Terima kasih banyak semuanya. Kita sudah bisa meeting ya, Bapak. Barakallah semuanya, semoga dapat malam Lailatul Qadar semua. Amin. Ya, selamat berbuka puasa. Iya, sama-sama.